Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Triputra Pamungkas dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2018 dari Universitas Nusa Putra. Seperti biasa, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai Compression Ignition Engine. Compression Ignition Engine adalah motor bakar dengan pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Jenis mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin lainnya. Compression Ignition Engine ini termasuk jenis khusus dari internal combustion engine yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Karakteristik dari compression ignition engine ini yang membedakan dari motor bakar lainnya yaitu pada metode penyalaan bahan bakar. Dalam compression ignition engine, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder yang berisi udara bertekanan tinggi. Jadi selama proses pengkompresian udara dalam silinder mesin, suhu udaranya meningkat, sehingga ketika bahan bakar yang berbentuk kabut halus bersinggungan dengan udara panas ini, maka bahan bakar akan menyala dengan sendirinya tanpa bantuan penyala lain. Selanjutnya ada prinsip kerja dari compression ignition engine. Pada mesin compression ignition engine, piston hanya mengisap dan memasukkan udara dalam. Memasukkan udara dalam ruang bakar. Selanjutnya, udara dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya, sehingga membentuk proses pembakar agar bahan bakar dapat terbakar sendirinya. Diperlukan suhu udara kompresi yang sangat tinggi, sekitar 600 derajat Celcius, untuk bisa membakar bahan bakar tersebut. Selanjutnya, proses kerja dari compression ignition engine yang pertama yaitu suction proses, di mana posisi piston berada pada titik mati atas. Piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Pada waktu bersamaan, katup masuk inlet terbuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Ketika piston berada di titik mati bawah, volume silinder berada pada kondisi maksimum, yaitu volume piston ditambah volume kompresi. Yang kedua ada compression proses, di mana katup masuk dan katup buang atau exhaust valve tertutup. Piston bergerak naik dan mengompresi udara yang telah masuk ke dalam silinder hingga mencapai rasio kompresi mesin. Yang ketiga ada power proses. Pada langkah ini katup masuk dan buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi pompa, bahan bakar bertekanan tinggi, bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas dikompresikan dan menyebabkan tekanan naik dan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yang keempat, selanjutnya ada exhaust proses, yaitu untuk membuang sisa-sisa gas yang ada di ruang silinder, di mana sebelum piston berada di titik mati bawah, katup buang terbuka
Selanjutnya bagian-bagian dari compression ignition engine. Yang pertama ada silinder. Silinder adalah tempat di mana bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Yang kedua ada kepala silinder, merupakan bagian yang menutup silinder bagian atas dan berisikan katup tempat udara, injektor, rocker arm serta katup serta injektornya ya, dan lain-lain. Yang ketiga ada piston. Piston merupakan bagian pada compression ignition engine yang meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Yang keempat ada connecting rod, yang mengubah dan meneruskan gerak bolak-balik atau reciprocating dari piston menjadi putaran selama langkah kerja dan sebaliknya langkah-langkah yang lain. Yang kelima ada crankshaft, merupakan yang berputar di bawah kerja piston melalui persendian crankshaft yang terletak di antara poros crankshaft, lalu meneruskan daya dari piston kepada poros yang digerakkan. Selanjutnya yang keenam ada flywheel atau roda gila, berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh crankshaft untuk proses selanjutnya. Roda gila membantu untuk start mesin dan bertugas membuat putaran crankshaft. Yang ketujuh ada camshaft, merupakan bagian yang digerakkan oleh crankshaft melalui penggerak rantai atau roda gigi pengatur waktu, mengoperasikan valve intake dan valve exhaust. Yang kedelapan ada rocker arm, merupakan bagian yang fungsinya mengatur pergerakan valve. Yang kesembilan ada valve, berfungsi mengatur udara masuk dan keluar serta sebagai penutup lubang saat terjadi kompresi. Yang terakhir ring piston, fungsinya untuk mencegah kebocoran oli, terus mencegah kebocoran gas saat langkah kompresi dan usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.